seragam paduan suara buat Natal kita nanti. Bagus ya? Iya. Warnanya juga warna kesukaan aku. Jadi nggak sabar pengen pakai. Permisi Bapak Ibu yang saya hormatin. Saya di sini hanya untuk mencoba menghibur Bapak Ibu. Ya begitu anak-anak muda itu masuk, saya ketakutan. Bapak Ibu, silet ini tajam. Dan ketajamannya dapat melukai siapa saja. Dan saya hanya minta pengertiannya buat makan. Langsung berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya semakin ketakutan melihat darah di tubuh dia. Perasaan takut itu ada sama saya. Akhirnya saya seperti bersembunyi kayak gitu di belakang di belakang kursi. Ayah. Di sini ada seorang ibu yang tidak senang atas kehadiran saya. Maafkan saya apabila ada kata-kata yang salah. Permisi. Sesudah dibilang begitu itu, dia turun, saya kayak diikutin. Malam itu juga saya gelisah. Kayak ada yang ngikutin saya sampai ke rumah. Aduh, kamu bikin mama kaget aja. Kenapa, Mah? Kok mukanya panik kayak gitu? Gak apa-apa, kamu udah makan belum? Belum. Yaudah yuk, mama udah siapin makanan buat kamu. Ya gitu ceritanya. Ih, serem banget ya. Yaudah yuk, tuh angkot. Tiba-tiba kita udah duduk, saya melihat api. Mbak, api. Api. Saya kaget, saya bilang api, langsung asap keluar. Api. Mana ada api? Nggak ada. Jadi saya tuh nggak bilang apa-apa lagi, saya langsung berdiri, saya pegang ini. Aduh, aduh. Saya belum bilang saya mau berhenti, langsung dia ngebut. Ampun, jatuh. Ampun. Mbak. Tolong ya, saya mau telepon dulu. Sebentar, ada yang sakit ya. Yami. Apa? Aku dapat telepon dari kakak, itu bener-bener panik banget. Yaudah. Setelah itu aku langsung keluar dari kantor menuju rumah sakit. Dengkul saya kan terlepas, ini paha saya patah. Udah itu tulang paha saya keluar, tapi tidak keluar nembus kulit, tapi keluar gitu nongol. Aduh sakitnya luar biasa, karena ini kan ditarik mereka, dilurusin. Nggak bisa, sampai ke hulu hati rasanya. Patah tulang di 3 bagian membuat Ani harus diperhadapkan kepada meja operasi. Bagaimana? Jadi pas saya mendengar duit 30 juta itu, aduh, apa yang harus saya lakukan? Kakak saya bilang, gimana? Gue nggak punya uang. Kalau kamu nggak tanda tangani surat ini, mama kamu nggak bisa jalan. Di situ hati saya benar-benar, Tuhan, kenapa lu tega sama gue? Kenapa kasih cobaan ini sama aku? Aku bilang nggak mampu, nggak mampu, tapi harus ini demi mama.
baik buat mama saya, dok. Mama, Bu, Ibu puasa ya. Karena kita mau operasi pasangkan pen sumber hidup pada kaki Ibu. Hah? Operasi, dok? Saya mau berdoa dulu ya, dok. Saya harus tanya Tuhan saya dulu. Udah lama, pakai logika sedikit, biar mama cepet sembuh. Tuhan, Saya berdoa, Tuhan tolong. aku mau sembuh, Tuhan. Aku gak mau dioperasi. Selamat pagi. Lagi. Bagaimana ini Ibu? Gula darah Ibu sampai hari ini masih 600. Bagaimana bisa dioperasi kalau kayak gini? Tapi dokter, mama saya sudah puasa loh. Kalau begitu, mamamu boleh pulang. Hah? Serius dokter? Mama boleh pulang? Mama! Itu kayak ketemu berlian di dalam lumpur. Itu gimana ya, sukacita, senang, ya nggak bisa saya ungkapin lah. Terus dokter, bagaimana mama bisa sembuh kalau tidak dioperasi? Sempat ada pemikiran, aduh, bisa nggak sembuh, bisa nggak sembuh. Tapi mama bilang, Kita kan punya Tuhan yang hebat. Dia yang akan nyembuhin mama. saya waktu sakit itu ada kerinduan saya untuk menyanyi lagi. Saya menyanyi sendirian lagu-lagu kur. Apalagi itu kan sudah mau hari Natal. Sambil saya latihan kur itu, saya pegang di dinding, saya berdiri. Rupanya nggak bisa kita paksakan kaki ini untuk berdiri. Mama kangen pengen paduan suara lagi ya. Oh iya mah, Dami punya info, ada tukang pijit yang bagus. Bu, Kalau saya mau diurut, jangan dijampi-jampi ya. loh, emang kenapa nggak mau dijampi-jampi? Pokoknya saya nggak mau dijampi-jampi. Sebenarnya kaki ibu ini nggak apa-apa nih. Ibu nggak lihat apa kaki saya bengkak besar begitu? Kaki ibu ini dikuasain roh jahat. Loh, kenapa bu? Kok bisa? Saya tersentak aja. Saya kurang tahu sebabnya. Mungkin ada orang yang berilmu yang tidak suka sama ibu. Oh, pantes ya. Saya yakin, saya percaya itu ada. Karena dalam kaki saya ini, setiap jam 5 pagi, saya sudah kayak ada yang megang di ini. Ada yang cengkeram gitu. Saya tidak bisa nyembuhin kaki ibu. Di dalam hati ada putus asa sebenarnya. Sedih hati saya itu karena teman-teman saya nanti Natal mereka tampil, saya enggak. Karena saya tuh enggak hadir. Di dalam paduan suara itu saya enggak pernah hadir gitu. Jadi tahun itu kan saya enggak hadir gitu. Saya sedih memang. Seragam paduan suara buat Natal kita nanti bagus ya? Iya. Warnanya juga warna kesukaan aku. Jadi nggak sabar pengen pakai. Saya bilang sama Tuhan, berikan aku kesembuhan supaya aku ikut melayani Tuhan lagi kembali. Kalau saya ini gak bisa jalan Tuhan, bagaimana? Saya bilang. Tapi dalam nama Yesus saya bisa sembuh. Dalam nama Yesus kaki saya bisa sembuh. Saya gitu aja saya bilang sama Tuhan. Kak,
Mama kakinya dirasukin roh jahat. Hah? Saya telepon kakak saya yang di Surabaya. Jadi apa yang harus aku lakuin? Ya udah Dek, kamu doain aja. Tapi Kak, aku belum pernah berdoa untuk masalah kayak gini. Percayalah Dek, di dalam tubuh kamu ada kuasa yang lebih besar. Percayalah itu. Saya kelagapan. Jujur saya tidak bisa berdoa. Aku mau doain Mama. Tuhan, aku ini orang Saya desain berdoa, grafis. Tuhan, gue ini orang desain grafis. Foto sejelek apapun di tangan saya akan bikin indah. Begitu juga Mama. Mamaku Tuhan yang desain. Dan saya percaya ada stok tulang di sorga untuk menyambung tulang-tulang Mama yang patah. Pas saat saya berdoa itu kaki langsung yang tidak bisa bergerak langsung bergerak. Waktu dia bergerak begini sakit sekali gitu. Saya nggak bisa mengatakannya bagaimana gitu perasaan saya gitu ya. Agak lama juga, seperempat jam itu. Goyang terus dia. Seketika itu juga, Ani merasakan kekuatan yang tak terkendali menggoncangkan kakinya. Terus langsung berhenti nih. Kakinya gimana rasanya Mas sekarang? Terasa ringan kaki saya gitu. Di situ benar-benar kuasa doa saya rasakan. Tuhan itu ada di dalam doa. Oh iya Mama besok mau ke Surabaya tempat Abang. Ya udah, ntar aku urus semuanya. Saya tinggal berangkat ya Saya hanya berpikir mamaku sudah tua. Kalau terjadi apa-apa